Sebanyak 185 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengecam keras Amerika Serikat. Mereka mendukung resolusi yang tidak mengikat untuk mengetuk embargo paman Syam. Ini terkait Kuba. Havana telah lama meminta embargo AS ke negerinya dicabut di tengah krisis ekonomi di Pulau Karibia. Ini adalah ke-30 kali PBB memilih untuk menentang kebijakan AS pemerintah Presiden Joe Biden sendiri bersama Israel menolak, sementara Brasil dan Ukraina abstain. Diplomat itu juga mengecam pemerintah Presiden AS Joe Biden karena melanjutkan kebijakan tekanan maksimum dari pendahulunya Donald Trump, padahal perbaikan hubungan sempat digagas Barack Obama. Hal sama juga dikatakan Duta Besar Kuba untuk PBB, Yuri Gala. Ia menambahkan bahwa isolasi telah membuat logika AS terkait kemerdekaan hak asasi manusia HAM yang selama ini digumungkan tidak masuk akal. Mengutip dari Al Jazeera, AS memperlakukan embargo pada tahun 1960. Hal ini menyusul resolusi Kuba dipimpin oleh Fidel Castro dan nasionalis properti milik warga negara dan perusahaan AS. 2 tahun kemudian, tindakan yang melarang perdagangan antara kedua negara di antara perbatasan lainnya membuat diperkuat. Selama itu hubungan AS dan Kuba renggang. Ketika Obama menjadi presiden, ia mengambil langkah-langkah besar untuk meredakan ketegangan dengan Kuba selama masa jabatannya, termasuk secara resmi memulihkan dukungan AS Kuba dan melakukan kunjungan bersejarah ke Havana pada tahun 2016. Namun di era sesudahnya saat Trump memimpin AS, ia membatalkan upaya semacam itu. Dirinya mengambil pendekatan yang lebih keras, meningkatkan sanksi dan mundur ke langkah normalisasi. Rusia kecam AS yang sebab provokasi untuk hancurkan Kuba. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Kamis mengatakan Moskow menganggap pernyataan Washington tentang situasi di Kuba sejauh penghinaan dan menyuruhkan AS untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara ini, serta agar AS memberikan bantuan nyata. Rusia mengecam AS atas upayanya untuk memprovokasi kerusuhan sosial di Kuba sebagian dari revolusi warna di negara Karibia itu, di mana pengunjuk rasa anti pemerintah menuntut pengunduran diri Presiden Miguel Diaz-Canel. Zakharova juga mencatat bahwa pihak AS dengan berani menuduh bahwa peristiwa yang terjadi di Kuba sebagian akibat dari kesalahan pemerintah. Zakharova juga menekankan bahwa terlepas dari semua tindakan oleh para pimpinan Kuba untuk mendukung ekonomi, negara pulau itu memberikan bantuan kepada warganya. AS menyalahkan Havana atas krisis saat ini. Mereka menuduh bahwa Havana menolak menerima bantuan Amerika, tidak mau mengambil bagian dalam mekanisme distribusi vaksin internasional, dan secara umum menjalankan kebijakan anti rakyat. Zakharova juga mengatakan Moskow bingung dengan pernyataan resmi dari Gedung Putih tentang situasi di Kuba. Moskow menurut Zakharova telah meminta Washington untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kuba dan sebagai gantinya menghapus blokade yang dilakukan ke negara Karibia karena situasi yang sulit di sana. Hanya ada satu lagi yang diperlukan dari AS dan para pendukungnya, tidak ikut campur dalam urusan sebuah negara berdaulat, tegas Zakharova. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan AS terhadap Kuba mewakili permainan politik lain. Contoh kebijakan standar Garda Amerika dengan gangguan norma hukum yang selektif dan dengan intervensi yang bisa serta berbeda dari peristiwa yang sama atau serupa. Para pemimpin Amerika Latin, tokoh politik dan organisasi sosial telah bergabung dalam suara dukungan untuk Havana dan Kuba dalam menganggap campur tangan terbaru dan upaya destabilitas oleh Washington terhadap negara itu. Kampanye media sosial mengingatkan bahwa banyak program pengganti rezim lainnya yang diarahkan oleh Amerika Serikat, termasuk kudeta 2019 terhadap Presiden Bolivia Evo Morales dan upaya kudeta terhadap Presiden Maduro Venezuela. Selama 6 dekade terakhir, Washington telah mempertahankan embargo ekonomi, keuangan, dan komersial yang keras terhadap Kuba. Sejumlah resolusi Majelis Umum PBB telah mengindikasikan bahwa blokade tersebut jelas-jelas melanggar hukum internasional. China terus desak AS akhiri embargo ekonomi dan dukung resolusi Kuba. Pemerintah China kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendesak Amerika Serikat mencabut berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Kuba. Jubir Kementerian Luar Negeri Zina Zhao Lijian pada Kamis 3 November mengatakan bahwa negaranya telah memutuskan untuk memberikan suara lagi untuk mendukung rancangan resolusi yang diajukan oleh Kuba di Majelis Umum PBB. Zhao mengatakan wakil tetap China untuk PBB Dai Bing sudah secara komprehensif menguraikan posisi China pada sesi ke-77 Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa serangkaian sanksi komprehensif sepihak yang terus-menerus dijatuhkan AS terhadap Kuba harus segera diakhiri. Ia mengatakan apa yang dilakukan AS secara terus-menerus melanggar konsensus internasional tentang agenda 2030 dan merusak hak hidup dan pembangunan masyarakat.
Pada pertemuan pleno ke-26 dan sesi ke-77 Majelis Umum PBB tentang perlunya mengakhiri embargo ekonomi, komersial, dan keuangan yang diberlakukan oleh AS terhadap Kuba, Dai mengatakan bahwa mayoritas Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi untuk mengakhiri embargo yang dilakukan oleh AS terhadap Kuba sebanyak 29 kali secara berturut-turut. Hanya dalam 7 bulan dari Agustus 2021 hingga Februari 2022, blokade AS menyebabkan kerugian senilai $2 juta Amerika Serikat, ungkap Gillespie Sosa selaku Direktur di Institut Olahraga, Pendidikan Jasmani dan Rekreasi Nasional Kuba dalam konferensi pers di Havana pada Selasa 1 November. Pertama kali dilakukan pada tahun 62, embargo AS diperketat oleh mantan Presiden AS Donald Trump yang menjatuhkan 243 sanksi tambahan termasuk melarang semua penerbangan dari AS menuju berbagai destinasi ke Kuba, kecuali Havana, serta membatasi pengiriman dana yang dapat dikirim ke warga Amerika keturunan Kuba ke keluarga mereka di Kuba. Pemerintah AS saat ini mengizinkan maskapai penerbangan untuk membuka kembali penerbangan ke berbagai kota di Kuba, serta menghapus pembatasan pengiriman dana, tetapi jaringan sanksi terhadap Kuba sebagian besar masih berlaku. Menurut pemerintah Kuba, sanksi AS menyebabkan kerugian para kemunian Kuba sebesar $154,2 miliar Amerika Serikat selama 6 dekade terakhir.